pesan manajemen bahwa digital itu tolong sampaikan kepada rekan-rekan semua, bukan untuk menggantikan mereka. Justru mereka kita undang untuk upgrading. Siapa sih yang nggak senang untuk upgrading gitu ya? Selamat datang di Teladan Indobara Podcast, cerita keselamatan dan kesehatan PT Borneo Indobara. Podcast ini merupakan bagian dari kampanye keselamatan bulan ketiga nasional tahun 2025. Ternyata Bang, pada episode kali ini kita akan membahas terkait tema transformasi digital di pertambangan, langkah menuju masa depan berkelanjutan. Kita akan mulai dengan pertanyaan sederhana, apa di benak kalian yang terpikirkan ketika kita mulai dengan kata pertambangan? Apakah hanya alat-alat berat yang manual atau pekerjaannya remote? Atau sebaliknya, terkait beberapa transformasi digital yang sangat bagus atau sangat maju. Nah, akan kita bahas bersama pemateri kita atau narasumber kita yang ahli di bidang inovasi dan digitalisasi. Langsung saja kita sambut Bapak Eki dan Bapak Hendro. Ya. Selamat datang Bapak di Teladan Indobara Podcast. Terima kasih Mbak Rira. Tepuk tangan dulu Pak buat kita semua. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembahasan yang cukup berat Pak, dari Pak Eki dan Pak Hendro nih, bisa memperkenalkan dirinya Pak kepada rekan-rekan tambang semuanya. Oke, dari saya dulu mungkin ya. Boleh Pak. Oke, selamat sore rekan-rekan tambang semua. Perkenalkan, nama saya Eki Pratama Halim. Saya di Borneo Indobara ini ataupun di Golden Energy Mines berada di divisi Digital and Technology Solution Divisions. Tepatnya menempati posisi sebagai Head of Digital Factory dan Operation, di mana bertugas untuk menjadi sumber pabrikan produksi kita terkait dengan digitalisasi, begitupun memastikan operasinya secara berkesinambungan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Salam kenal semua. Saya Hendro Sutrisno, biasa dipanggil Hendro. Saat ini diberikan amanah di divisi Digitech sebagai Head of Digital Sustainability Operation. Ya. Nah, itu tadi rekan tambang perkenalan dari narasumber kita pada hari ini. Nah, saya tertarik nih Pak, ini kan ada baju-baju yang berbeda dari episode-episode sebelumnya ya Pak. Ada tertulis sangat jelas nih, tulisan Digitech. Nah, di sebelah kiri ya masing-masing. Sebenarnya Digitech itu apa sih Pak? Dan korelasinya dengan BIB itu seperti apa gitu? Mungkin bisa diceritakan mulai dari Pak Eki. Baik, banyak orang mungkin sudah mengenal Digitech ya di BIB, tapi mungkin belum terlalu banyak yang tahu tentang kepanjangannya. Digitech adalah Digital and Technology Solution Division. Kita kalau dibicarakan ya masih divisi yang sangat muda gitu ya. Divisi kami berada di Golden Energy Mines, perusahaan publik induk dari usaha PT Borneo Indobara, di mana kami sendiri dibangun di tahun 2020, tepatnya bulan Maret, jadi umurnya masih seumur jagung lah ya kalau dibilang ya, gitu. Ya masih muda banget gitu ya. Semoga semangatnya juga muda. Walaupun sebagian ya yang bekerja di dalamnya juga bervariasi gitu ya. 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 Jadi kami langsung di bawahnya CEO, Presidir dari Golden Energy Mines, Pak Boni yang terhormat. Kemudian saat ini kami dipimpin oleh pimpinan kami yang juga berjiwa muda dan sangat dinamis, tentunya bertalenta juga. Ada Pak Risetiawan Dimas Sutejo, tapi beliau nggak suka dipanggil Pak, beliau suka dipanggil Om. Jadi Om Dim. Ya. Nah, kami ini diamanati oleh organisasi sebagai Digital Transformation Champion untuk industri di mana Golden Energy Mines berkecimpung, tentu saja batubara. Saat ini di bawah Golden Energy Mines ada 3 anak usaha. Ya, pertama adalah Bara Sentosa Lestari di Sumatera, kemudian ada juga Kuansing Inti Makmur Blok yang di Sumatera. Yes. Dan yang terakhir dan yang paling menjadi superstar tentu saja PT Borneo Indobara di tempat kita saat ini berada gitu ya. Nah, itulah kurang lebihnya korelasinya kita ya terhadap BIB, di mana kita diamanatkan untuk melakukan digital transformation dan percepatan. Di saat yang sama bahwasanya BIB dalam hal ini adalah sebagai target utama sesuai dengan amanah dari Pak Boni. Apa-apa cerita sukses di sini baru akan dibawa nanti ke Sumatera. Jadi Sumatera tinggal menikmati
buah manisnya. Nah, BIB. tapi bukan berarti BIB kelinci percobaan dalam hal ini, bukan. Justru yang pertama itu kan biasanya yang paling berkesan gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini juga kita selaku yang diamanatkan bisa dikatakan sebagai internal organic consultant bagi BIB. Jadi semua lini sektor bisnis yang bisa kita pelajari bisnis prosesnya, terus bisa kita digitalisasikan, mengambil opportunity baru, mencari kesempatan baru di dalam kesempitan, ya disitulah tempat kita seharusnya berjalan. Oke. Dari Pak Hendro ada yang mau ditambahkan, Pak? Cukup. Nah, mungkin nih Pak, kan tadi berbicara tentang digital dan teknologi. Di sebuah perusahaan kan, saya tahu juga di BIB itu ada IT. Di Sinar Masma ini juga ada IT ya Pak. Perbedaan Digitech dengan IT itu apa sih Pak gitu? Mungkin bisa diceritakan Pak Hendro. Oke, baik. Makasih Mbak Rira. Ya, jadi pertama secara abreviasi juga beda, digital teknologi dan IT. Information technology lebih berfokus pada komponen-komponen pendukung telematics. Jadi bahasa simpelnya ada hardware, software, kemudian juga ada beberapa backbone yaitu berhubungan dengan IT. Nah, sementara digital teknologi atau Digitech itu berfokus pada transformasi digital, model bisnis, dan inovasi di proses bisnis. Jadi di lapangan sendiri kami juga berkolaborasi aktif dengan IT. Jadi IT membangun infrastruktur dari sisi komunikasinya, kemudian bagaimana men-secure data supaya aman, dan kami manfaatkan teknologi underlying di atas itu agar bisa membangun satu solusi-solusi digital yang dimanfaatkan di BIB. Berarti memang IT dan Digitech itu berbeda, tapi memang saling support. Saling support, kolaborasi. Menarik. Nah, saya juga ingin, dan rekan Tama juga pengen tahu nih Pak, cerita bagaimana awalnya hingga sampai sekarang Digitech itu bisa membantu BIB dalam hal transformasi digital gitu. Iya. Ya, BIB itu kan perusahaan yang sebetulnya sudah sustain, sudah punya cerita panjang, sedangkan Digitech ini sendiri kan new baby born ya. Tapi langsung diamanatkan sebuah tanggung jawab yang besar. Jadi kami memang di Maret 2020 ketika pertama kali berdiri hanya starting di orang sejumlah 3 sampai 4 orang gitu ya. Ya, sangat sedikit. Kemudian daripada itu karena sudah diamanatkan, tentu yang kami lakukan dulu ibaratnya pendaki gunung ya. Jangan pede, kami melakukan aklimatisasi dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba terjun, mana yang harus kami selesaikan? Ya nggak gitu. Ya datang, lihat di BIB gimana sih, kira-kira manpower-nya cukup digital literate atau masih menganggap digital itu sesuatu yang aneh. Ya kemudian kesisteman di sini sudah sejauh apa. Dari situ kita bisa mapping kira-kira kebutuhan manpower untuk menjadi team up kita itu apa lagi nih yang harus kita butuhkan. Nah, tentu kita masih butuh menambah formasi kita sambil sesekali kita melakukan meeting ataupun visit ke sini. Kemudian setelah kita merasa yakin gitu ya bahwasanya tim kita cukup, kita mulai nih mendeploy solusi-solusi yang berbasis teknologi di pertambangan. Seiring berjalannya waktu kita lihat solusi kita makin serius di sini. Sesuatu yang nggak bisa ditinggal datang dan ditinggal pergi gitu saja. Harus dipantengin gitu. Nah, oleh karena itu pertama kali kita itu memutuskan untuk ada yang namanya Departemen Digital Operation ya, yang kemudian berubah nama di tahun lalu Desember 2024 menjadi Digital Sustainability Operation. Karena bagi kita percaya bahwa operasi yang panjang itu harus butuh sustainability. Nah, dalam hal ini ya kita sendiri ya juga cukup beruntung ini karena pelaku sejarahnya yang pertama kali dikatakan Digitech itu the first people placement inside-nya siapa? Yaitu Mas Hendro Sutrisno. Jadi ini pelaku sejarah, bagian dari spesialis babat alas lah dulu di sini. Silakan Mas Hendro untuk menilai. Ya, pertama-tama kita mau mengapresiasi atas support dari manajemen, dari stakeholder, ya, dari Pak CEO kita, Pak Boni, kemudian CEO kita, Pak Utoro, dalam menunjang proses improvement yang ada di Digitech. Ya. Bukan hal yang mudah saat itu, saat pertama kali saya join di Agustus 2022 di site BIB. Tidak semua kondisi ideal. Sesederhana misalkan pada saat kami melakukan kunjungan dan verifikasi teknologi di site ya, itu kami harus menumpang sarana oleh teman-teman BIB dan saya
mengucapkan terima kasih nih ke teman-teman BIB yang baik hati nih. Iya, Jadi, saling dukung ya Pak ya. Jadi dikasih tumpangan pada saat ke site, bahkan itu sampai dengan tengah malam. Nah, kemudian dalam prosesnya kami terus berjuang untuk terus progresif dari sisi komposisi orang, kemudian gaining mutual trust dari sisi user. Dan user-user BIB ini sangat-sangat kompetitif dan baik ya, sangat suportif. Bahkan beberapa requirement yang ada itu di luar ekspektasi kami, di mana memang sangat beyond teknologi banget. Nah, seperti itu. Itu tadi berarti Pak Eki dan Pak Hendro ini salah satu saksi ini ya, perjalanan Digitech masuk ke BIB ya Pak? Iya, betul. Baik Pak, kita akan fokus terkait transformasi digital. Menurut Pak Eki dan Pak Hendro, apa sih Pak tujuan perusahaan melakukan transformasi digital gitu? Mungkin bisa dari tadi sudah Pak Hendro, Pak Eki. Oke. Transformasi digital, tentu perusahaan itu melakukan itu adalah untuk melakukan kesempatan untuk berubah gitu ya. Berubah bukan berarti sekarang tidak baik, tapi keniscayaan dalam hidup itu kan adalah selalu berubah ya. Bahwa tidak ada yang kekal di dalam hidup kecuali perubahan itu sendiri. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita sangat apresiasi perusahaan ini memang selalu tidak merasa self-sufficient gitu ya, selalu melihat ada room improvement dari sana. Nah, dari situlah saya melihat bahwa tujuan digital transformation tentu saja adalah sesuai dengan dan sejalan dengan kebutuhan dari organisasi. Kita tahu BIB kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu produksinya sudah sebesar apa saat ini. Kita mungkin the top 3 largest ya producer di Indonesia. Di saat yang sama jumlah manpower kita sangat lean organization sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bekerja dengan lebih baik? Tentu saja yang namanya bekerja lebih cerdas. Mungkin tidak harus keras, tapi lebih cerdas. Nah, cerdasnya ini datangnya dari elemen-elemen digitalisasi yang mungkin, sehingga bagi seorang pekerja yang sebelumnya mungkin kapasitasnya 100%, namun dengan ada digitalisasi memungkinkan beliau bisa bekerja sampai 300% karena dibantu oleh asisten virtual, oleh artificial intelligence, oleh beberapa hal terkait dengan sensor yang sebelumnya harus mereka yang pantengin, mereka yang harus nekan saklar ya, sekarang sudah dilakukan secara otomatis semuanya. Jadi tujuan perusahaan pastinya itu ya, untuk tetap kompetitif ya, secara produksi tercapai, tapi secara jumlah orang masih reasonably dan tetap terjadi secara lean. Itu menurut saya, mungkin dari Mas Hendro. Ya, mungkin sedikit menambahkan dan berikan elaborasi dari kacamata POV lapangan. Tujuan organisasi secara umum ingin memberikan satu goal ya. Bagaimana goal ini terukur, terutama dalam proses transformasi digital. Ada 2 keyword di sini. Bagaimana melakukan optimalisasi terhadap operasional, safety, dan produksi, yaitu poin pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dari sistem dan subsistem yang ada, kita bisa kawinkan, kita integrasikan untuk menjadi satu gudang data warehouse, data lake, yang nantinya bisa menjadi satu referensi sistem pendukung keputusan bagi manajemen, baik di tingkat operasional ataupun eksekutif. Nah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, tadi saya juga menarik sih kata-kata Pak Eki. Kalau di era sekarang ya, kerja keras tuh nggak cukup ya Pak, kita juga harus kerja cerdas. Kemudian saya juga termasuk orang baru kan ya Pak di BIB. Saya juga penasaran nih, rekan tambang mungkin juga penasaran bagaimana proses perjalanan transformasi digital yang ada di BIB. Mungkin Pak Hendro bisa bantu menjelaskan Pak. Ya, secara teknis journey-nya ada 4 tahap. Ya, di awal kita selalu bicara tentang teknologi, tidak serta-merta tentang teknologi informasi. Jadi elemen teknologi sendiri kita bagi ke dalam 4 tahapan. Yang pertama, bagaimana upaya kita melakukan otomasi. Otomasi ini tujuannya untuk segala hal itu menjadi lebih mudah, lebih ringkas, lebih praktis. Bisa goalnya untuk meringkas waktu, bisa goalnya untuk efektivitas lainnya. Nah, yang kedua, kita melakukan integrasi. Setelah otomasi dilakukan semua, kita melakukan integrasi. Bagaimana integrasi itu bisa menjembatani antar subsistem yang ada, sehingga sistem-sistem yang ada tidak bersifat silo atau sendiri-sendiri. Nah, langkah ketiga, setelah ada otomasi, kemudian terintegrasi ataupun terhubung, kita perlu melakukan manajemen data. Karena pasti akan ada banyak data berlimpah, kemudian jika tidak dikelola dengan baik, maka akan overwhelm. Nah, dari data yang ada, kita akan coba organisasikan, summary-kan, dan agregasikan. Nah, tahap keempat, kita melakukan pendekatan machine learning dan AI. Sebisa mungkin bagaimana terapan-terapan AI melalui algoritma AI yang ada, itu bisa membantu menjadi insight. Baik yang sifatnya historical,
maupun sifatnya prediktif sebagai tren referensi ke depan. Kurang lebih seperti itu. Tahapan-tahapan tadi itu ya, transformasi digital yang ada betul, di BIB, Pak. Betul. Saya juga pengen tahu nih, Pak Aiki dan Pak Hendro, apa sih bentuk produk-produk digital yang sudah dihasilkan dari tim Digitech yang berkolaborasi dengan PT BIB? Mungkin bisa dicontohkan 1, 2, 3 gitu, Pak. Yang memang menurut Pak Aiki dan Pak Hendro, wah ini karya saya keren banget nih, gitu, Pak. Karya kami, gitu, Pak. Ya, Mas Hendro dulu mungkin. Ya, ada beberapa sektor. Jadi kita cukup berterima kasih kepada BIB memberikan kesempatan room for improvement bagi kita, di mana improvementnya itu tidak hanya dari sektor hauling, tapi juga dari sektor hulu, dari pit dan ROM, sampai dengan hilir, dari proses port sampai dengan shipping. Di hauling sendiri, saat ini kita sudah mengimplementasikan 2 teknologi, yakni FMOS, Fleet Management System, bagaimana melakukan manajemen fleet dengan optimal. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rute telah diperbarui. Rute perjalanan saat ini dari ROM B1 ke Port BIP. Selanjutnya Anda akan memasuki Geofence KM 8,5. Halo, hati-hati di jalan. Kemudian kita juga bagaimana mereduksi cycle time. Kita implementasi satu timbangan yang dulunya timbangan, kalau saya sadur bahasnya Pak Toro, timbangan Kartini ya. Timbangan Kartini artinya menimbang harus berhenti dan itu makan waktu sekitar 60 detik. Nah, sementara dengan timbangan wind in motion kita bisa mereduksi cycle time sampai 4 kali lebih cepat atau 15 detik. Nah, kemudian saat ini kami berdua juga dan beberapa teman-teman di Digitech dikasih amanah untuk melakukan terobosan mengurai antrian di port. Ya, ini menjadi satu catatan yang tidak mudah juga bagi kami bagaimana mengurai antrian. Ada satu proyek besar RPPJ yang saat ini sedang ongoing dan kami mohon doanya agar berjalan dengan baik ini. Ya, mungkin in detail bisa dari Mas Eki mungkin bantu elaborate. Ya, jadi ada tambahan juga ya terkait dengan project kita yang kolaborasi dengan awalnya itu tim safety ya, yaitu tidak kita lupakan adalah si cantik ya, si cantik the sweetest Sri Kandi lah ya, yang mana dulu dari project iseng-iseng jadi project serius gitu ya, dapat penghargaan juga, bahkan dapat penghargaan, ada patennya pula sekarang ya, patennya sudah terregistrasi ya, kita doakan dalam waktu dekat patennya benar-benar sudah di-approve gitu ya. Nah, terkait dengan RPPJ ini memang benar-benar project yang menurut kita akan menjadi mercusuar baru seperti halnya Famous dan Weighing in Motion gitu ya. Karena harapan kita di port itu kan sangat hektik dan sangat ramai ya, terkait dengan crowded dan juga komunikasi radio juga sangat crowded gitu ya. Sehingga pasti awareness mereka terkait dengan instruksi ataupun pekerjaan dan lain sebagainya akan jadi menurun. Nah, dengan ada RPPJ sebetulnya kita analogikan nanti jalan hauling itu seperti ruang udara terbuka. Itu manajemennya nanti akan under tim hauling. Jadi ketika nanti bisa memonitor bahwasanya jalan di sekitaran RPPJ itu macet, maka ATC yang di ruang udara terbuka bisa membelokkan proses dumping, either itu ke port yang lain ya, seperti TIA maupun BIR misalnya contohnya. Tapi ketika sudah sampai di domainnya port, maka itu sebetulnya ATC-nya sudah menjadi spotter. Ya, harapan kita nanti dengan pengaturan yang dimulai dari tidak menggunakan radio lagi oleh ATC ya, sudah memang menggunakan aplikasi yang seperti aplikasi di bandara ATC, yang kemudian nanti ke depannya akan ada auto suggestion by system. Nah, ini sedang kita ramu pelan-pelan. Saat ini hampir setiap hari ya kita bertapa di sampingnya Videotron tersebut gitu ya. Bukan mau cari wangsit atau seperti nunggu di
memang mau cari titik yang paling pas biar solusi kita ini bukan cuma sekedar jalan, tapi memang memberikan value creation untuk perusahaan seperti itu. Oke, berarti memang inovasi digital ini mulai dari semua bisnis process PIB ya Pak, dari hulu ke hilir, dan beberapa ada big project, utamanya sekarang dikerjakan adalah RPPJ, rambu pendahulu penunjuk jalan. Nah, saya menarik Pak, untuk beberapa project besar gitu ataupun project yang lain terkait inovasi, apa sih Pak tantangan unik yang Pak Hendro dan Pak Eki alami nih Pak? Tentunya kan setiap hal tadi tidak akan selalu mulus ya Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, kita bagi dua ya, mungkin ada di darat dan di udara. Di udara dulu mungkin, dari Mas Eki. Ya, kita mulai dari udara gitu ya, Pak. Kebetulan kami berdua ini udah berada di dalam satu naungan subdivisi ya, yaitu Digital Factory dan Operation yang diamanahkan kepada saya, di mana Mas Hendro adalah Head Department pada Departemen Digital Sustainability Operation. Tentu saja proses sinergi ini sangat penting, di mana kalau saya ditempatkan di Head Office, dan di saat yang sama juga saya masih memegang tampuk kontrol di Digital Main Product ya, salah satu departemen kita juga ya. Kemudian dari sisi Mas Hendro harus memastikan site clearance dan smooth landing ketika solusi itu sampai ke tujuannya gitu ya. Nah, kalau kita bicara terkait di udara ini, saya rasa kalau menjalankan digital transformation itu, saya bisa sampaikan bahwa jangan berharap cerita yang bagus-bagus di awalnya. Nggak ada tuh cerita yang namanya, wah semuanya smooth, semuanya lancar, tidak ketemu benturan apapun. Justru kita harus curiga kalau terjadi gitu. Jangan-jangan nggak dipakai. Jangan-jangan tidak ada sense of belonging-nya. Karena setiap ada hal yang sedang kita ubah, pasti ada yang namanya pergolakan gitu ya. Di saat yang sama ya, ambisi dari Pak Utoro maupun manajemen kita ini luar biasa. Bukan hanya sekedar ambisi, tapi memang betul-betul dibuktikan. Bukan sekedar retorika, tapi memang sekarang terjadi, ada di darat itu udah kebentuk gitu loh. Sehingga tugas kita di Digital Technology dan Solution Division ini menjadi sangat besar sebenarnya. Jadi yang sebelumnya, oh bisa Pak, kalau nanti udah ada, kami mulai kerjain, beneran dijadikan gitu ya. Nah, jadi ya kalau dibicarakan kerjaannya ini yang dulu kita anggap itu sebagai sebuah imajinasi dan memungkinkan untuk dikerjakan, medianya disediakan sekarang. Tapi di saat yang sama ya, kadang sampai ke bawah mimpi juga sih gitu ya. Kerja terus ya. Tapi ya sudahlah, itu nikmatnya pekerjaan sebagai apa ya, pembuka atau pionir seperti ini gitu ya, dimana mungkin di saat-saat lain juga belum ada yang skalibernya seperti RPPJ ini, dan kita baru mulai yang pertama gitu. Nah, itu dari sisi pembentukan produknya. Nah, setelah produk jadi ini, tantangan berikutnya kan akan digunakan oleh pengguna. Bagaimana caranya pengguna itu bisa menggunakan ini dengan baik. Nah, ini tugasnya Mas Hendro ini selaku Digital Sustainability Operation. Ya, thank you. Untuk sisi darat ya, mungkin tadi udah di-elaborate dengan Mas Eki, sisi udara. Dari sisi darat sebenarnya ada dua aspek yang cukup major. Kalau kita bicara teknologi hari ini, bicara kecanggihannya, bicara fiturnya, bicara presisinya, itu tidak terlepas dari backbone connectivity. Jadi tantangan pertama adalah connectivity. Kita nggak bisa melakukan banyak hal secara major kalau connectivity tidak cukup baik. Ya, jadi jaringan putus, kemudian koneksi GSM putus, maka kita tidak bisa melakukan integrasi ke beberapa subsistem yang ada. Nah, alhamdulillah dukungan yang cukup kompetitif dan sportif dari tim IT membantu mewujudkan sehingga teknologi yang ada di lapangan bisa seiring sejalan. Jadi poin pertama adalah connectivity. Kemudian yang kedua yang tidak kalah menarik, karena aspek teknologi ini bukan cuma masalah teknis alat, tapi juga orang. Tantangan kedua adalah orang. Spektrum audiens di BIB ini cukup luas dan lebar. Jadi mulai dari level pengguna, end user yang benar-benar secara teknikal, sampai eksekutif user, itu spektrumnya luas sekali. Sehingga menuntut kami untuk belajar kembali tentang beberapa teori-teori change management untuk bisa dipraktekkan di lapangan. Jadi ketika nemu case di lapangan, use case, kita nggak langsung approach sosialisasi, tapi kita melakukan stakeholder mapping beserta beberapa approach metode yang paling cocok. Kita mungkin secara bahasa gampangnya kita klasifikasikan ke 3 kategori. Tipikal usernya ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Nah, untuk user-user hijau biasanya kita approach dengan sesuatu yang sifatnya promoter. Ya, kita kasih satu tantangan, dia malah elevasinya malah tambah naik. Nah, kemudian untuk user-user dengan kategori kuning biasanya kita bantu semangatin dari samping lah ya.
Dari samping kita kasih training, kemudian pendampingan, itu biasanya akan naik adoption rate-nya. Dan user-user yang merah biasanya di soft approach, one on one, itu biasanya juga akan naik ke titik kuning, bahkan di titik hijau. Nah, 2 tantangan ini yang terus-menerus kami gunakan sebagai framework untuk bisa soft landing tadi bahasanya Mas Eki di lapangan. Yang memang tidak mudah dan tidak bisa serta-merta dengan teori ini langsung fit to work. Ya, butuh approach, butuh repeal, kadang back and forth, supaya beberapa implementasi yang ada itu bisa smooth. Ya sederhana, misalkan kita ngadepin orang marah kan kita nggak boleh ikutan marah. Ya kan? Jadi kita berharap orang-orang itu sebagai pemakai teknologi jadi benci. Bencinya bukan benci sinetron tapi bertambah cinta. Mantap, bertambah cinta. Menarik ya Pak, berarti itu strategi tim Digitech yang dilakukan untuk pendekatan ke sumber daya manusianya supaya mereka sama-sama, kita nih sama-sama mempunyai kapasitas yang sama untuk menggunakan produk-produk yang hasil dari karya tim Digitech dan BIB. Betul. Baik Pak Eki dan Pak Hendro, saya penasaran nih Pak, bagaimana strategi atau rencana tim Digitech ke depan dalam entah 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan terkait transformasi digital yang kita bersama bisa capai gitu Pak? Ya, jadi sesuai dengan amanatnya manajemen ya, bahwa dalam 2 tahun terakhir kita sudah melakukan percepatan yang eksponensial. Hampir seluruh sektor kita sudah punya data digitalnya gitu ya. Nah, ketika data ini sudah muncul, maka yang selanjutnya menjadi PR itu apa yang harus kita ambil intisari dari data ini. Maka kita harus melakukan kapitalisasi dari data tersebut untuk membentuk sebuah sistem pendukung keputusan bagi manajemen. Bayangkan makin lama produksi kita mungkin akan semakin dapat challenge terkait dengan mungkin waste removal yang semakin jauh, sehingga biaya produksi kita makin tinggi. Di saat yang sama profitabilitas harus kita jaga, maka satu-satunya cara adalah mungkin harus menekan dari sisi pengeluaran. Nah, kira-kira apa yang menjadi prioritas pengeluaran? Nah, itu kita harapkan dengan kesisteman yang tepat nanti bisa didapatkan jawabannya. Misalnya, untuk perbaikan jalan cuma punya budget 50%. Kira-kira segmen mana dulu nih yang kalau kita hit itu akan berimpact besar kepada produksi atau kepada productivity. Nah, itu semua datanya seharusnya kita udah miliki. Dengan kemampuan statistik dan data science akan menimbulkan sebuah insight yang nanti akan dicampurkan dengan artificial intelligence juga tentunya, kecerdasan buatan. Ya, tapi intinya Digitech itu akan mengikuti dinamika bisnis itu berjalan gimana, walaupun kita punya guideline dan roadmap gitu ya. Sesuai yang kita selalu sampaikan bahwa Digitech itu adalah organisasi yang punya ideologi never settle, demands great gitu ya. Nah, keren. Mas Hendro mungkin ada tambahan. Ya, beberapa contoh terapan sebagai bentuk implementasi nantinya ya. Jadi kita membangun satu chatbox yang mungkin Mbak Rira pernah tahu ChatGPT, kemudian tahu juga Bing, kemudian Meta AI. Ya, sangat membantu ya tentunya. Ya, bisa secara interaktif dan komunikatif kita berkomunikasi, dan jika kita menyampaikan parameter secara presisi, itu hasil result pencarian juga cukup solutif ataupun feedbacknya cukup solutif. Saat ini kita sudah mengembangkan ChatGPT di sisi hauling. Nah, namanya GameFish ya Mas Eki. Kita terapkan di BIM sehingga operator ataupun driver bisa melakukan chat langsung. Memang saat ini masih dalam tahap piloting, jadi memang belum kita buka secara masif, cuman sudah secara skematik sistem berjalan. Pun begitu, kita juga ada satu mimpi yang sedang kita bangun, namanya cycle time calculator. Jadi nanti RPPJ punya data cukup banyak. Data ini akan kita olah untuk bisa membentuk tren cycle time. Nah, dari sana akan ada semacam kalkulator untuk mengestimate kira-kira potensi kedepannya akan seperti apa. Nah, ini sebenarnya masih rahasia ya Mbak ya. Cuman kita sampaikan khusus di podcast ini. Mantap. Jadi rugi kalau nggak nonton ya Pak. Ada spoiler gitu. Iya. Ya mungkin seperti itu Mbak. Menarik Pak, berarti cycle time itu nanti nggak dihitung secara manual, tapi sudah ada sistemnya nanti apa secara... Bahkan meramalkan. Jadi kalau misalnya kita turunkan fleet 20 dengan kondisi weather seperti ini, dengan turunan data haulingnya, truknya ada berapa, itu kira-kira akan menciptakan density berapa. Total kemacetan di port, kemudian kira-kira cycle time-nya akan dapat berapa, produksi akan tercapai berapa, dengan asumsi bahwa semuanya akan berjalan linear.
di lain produk-produk digital tadi yang sudah dijelaskan nih Pak. Saya penasaran nih Pak, ini yang ditaruh depan saya ini produk apa nih Pak? Oke. Mungkin bisa sedikit di spoiler juga apa kegunaan dari dua alat ini Pak? Ya, ini ada dua jenis perangkat yang kita pakai ya di lapangan. Yang pertama adalah perangkat yang dipakai di sistem fleet management system kita. Kita punya IoT device GPS. Ini sangat presisi karena kemampuan bacanya sampai dengan 2 meter ya, tingkat akurasinya. Ini dipasang di unit, kurang lebih 1000 unit. Di DT itu ya Pak? Di dump truck, ya, kurang lebih 1000 unit. Dari data ini kita bisa mengolah untuk planning-planning berikutnya. Contoh kayak tadi kita sebutkan cycle time, itu sebenarnya sumbernya dari IoT ini. Oke. Kalau yang agak gede nih, satu rangkaian Kak Pak, beda? Aduh, agak berat Ini Pak. masih dalam solusi yang sama, Famous. Ya. Famous ini mudah-mudahan se-famous namanya ya, Fleet Management System ya. Ya, ini adalah MDVR, fungsinya sebagai prosesor terhadap AI. Jadi di MDVR ini ada semacam logic yang ditanam untuk menangkap signal dari kamera. Ya, jadi misalkan driver itu fatigue, kemudian distract, kemudian melakukan overspeed dari sisi GPS, itu bisa nantinya akan diproses dengan MDVR ini. Ini untuk perangkat FMS. Mungkin untuk perangkat satunya dibantu Mas Siki. Ya. Buat main game atau apa nih Pak? Ya, mungkin kalau bagi gamer ngiranya wah Digitech main game ini di ruangan gitu ya. Ini juga sebetulnya satu project yang bisa dikatakan masih rahasia ya. Cuman khusus untuk podcast ini akan kita sampaikan gitu ya. Jadi kita sedang meramu mekanisme ada 2. Yang pertama adalah virtual training. Jadi training berbasis VR yang tentunya nanti training-training terkait dengan keselamatan yang selama ini jangan melakukan seperti ini. Kalau melakukan seperti ini, kamu nanti akan jatuh dan cedera. Nah itu kan hanya dengan cerita, nggak mungkin dicontohkan langsung. Maka VR ini yang nanti akan bisa membantu. Jadi akan ada virtual training. Lalu yang kedua, yang sedang dalam proses kita adalah melakukan digital twin. Jadi harapan kita nanti lapangan kita di Batubara itu akan terkonversi semua ke dalam bentuk 3D. Ya, dalam keadaan kondisi sensor CCTV dan lain-lain yang akan terlihat. Apa manfaatnya gitu ya? Manfaat atau test case pertama yang akan kita coba adalah untuk bisa menumpang ke DT-DT yang ada. Jadi ketika nanti misalnya ada satu pekerjaan ada di kilometer 17, seorang road maintenance ingin melihat benar nggak pekerjaan itu dilaksanakan. Selama ini kan mereka harus mobilisasi ya ke sana. Nah, sekarang mereka tinggal datang ke Famous, kira-kira unit-unit mana yang ada di geofencing terdekat, terus menumpang langsung. Nanti di OBU-nya akan muncul Pak Koirin menumpang gitu. Langsung bisa berbicara, Pak nanti di kilometer segini tolong agak melambat ya, saya mau lihat ada pekerjaannya oke atau enggak. Nah, keuntungannya apa? Satu, mobilisasi akan turun ya. Pekerjaan bisa disambi tanpa mengurangi keselamatan. Yang ketiga tentu emisi karbon, karena sentimen terhadap coal production dan coal mining ini kan di global sudah semakin tinggi ya. Jadi emisi karbon sangat penting kita lakukan. Begitupun nanti ketika panduan terkait misalnya mereka sudah menggunakan U-Assist ya sebagai hauling management system kita, atau cara menimbang di WIM yang selama ini mungkin tim change management kita mengatur in class ya dan operator siaga. Nanti mereka bisa janjian aja. Oke Pak, kalau Bapak misalnya tidak mengerti cara driving gitu ya di atas lintasan WIM, Bapak janjian aja jam segini saya akan watch. Ketika sudah mendekati WIM, maka saya akan join. Langsung udah kelihatan ya dia menggunakan gigi kelinci dan lain sebagainya. Kita langsung bisa berkomunikasi dua arah sambil seakan-akan duduk di sampingnya. Padahal di sini kita di sini, tapi seakan-akan bisa ngelihat dia dan lain sebagainya. Pak, jangan zigzag, jangan apa, karena semua viewing kita di Famous itu sudah bisa terlihat secara live stream. Jadi jalan, kelakuan driver, kondisi kabin itu semua bisa terlihat saat ini. Jadi saya cuma bisa wah, saya bayangkan sih Pak kalau memang sudah terrealisasi ya. Saya sepertinya kayak di dunia lain gitu. Kita minta doanya karena ini sesuatu yang bukan muluk-muluk, kita itu sudah one step ahead. Jadi kalau ibaratnya menggapai ini udah bukan impian ke langit lagi sih, paling ke langit-langitnya ruangan ini aja gitu. Oke, gitu ya. Saat membantu nanti apalagi banyak orang yang memang lebih ke suka visual ya Pak. Kalau misal cuma diomongin doang kan kadang kurang ya. Betul. Nah,
dari produk-produk digital ini Pak, saya juga suka mantengin sosial media dari Golden Energy Minds kan Pak. Saya suka lihat beberapa penghargaan, bukan beberapa sih, banyak penghargaan yang diterima di Digitech. Mungkin bisa diceritakan sekilas Pak, apa saja yang sudah diterima Digitech dari produk-produk yang dihasilkan gitu. Monggo Mas Eki. Oke, memang kalau bicara penghargaan, kita mulai melakukan percepatan eksponensial kan 2 tahun terakhir ini. Ya, kalau kita lihat sudah banyak ya penghargaan yang kita dapat, baik itu dari sisi internal, seantero Sinarmas, jadi bukan Sinarmas Mining aja, kita mulai dari di Sinarmas Digital Day, kita terkait dengan AI, itu kita direcognize sebagai yang terbaik ya di Tech Connect, kemudian juga selain itu dengan kolaborasi Si Cantik yang sangat epic ya, ini mungkin sudah terlihat hasil dari keringat bersama dengan rekan-rekan semuanya di BIB ya. Jadi inovasi keselamatan pertambangan, Si Cantik adalah pemenangnya, dan semoga di komposisi selanjutnya kita akan bawa produk-produk lain untuk inovasi keselamatan pertambangan. Lalu selanjutnya kita juga dikenal sebagai bintang 4 ya untuk proses implementasi IT, itu lewat IT Works ya, kita bintang 4 di tahun ini, yang sebetulnya itu adalah predikatnya adalah sangat baik gitu. Dan yang terakhir di akhir tahun kemarin kita mendapatkan juga satu penghargaan yang cukup prestis, yaitu kita di PT Golden Energy Minds dikenal sebagai Best Digital Implementator ya, untuk predikat very good. Jadi dalam hal ini Golden Energy Minds melalui anak usahanya di BIB ataupun di subsidiary yang lain dikenal bahwasanya proses implementasi kita cukup efektif untuk bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan bisnis yang ada, seperti itu. Ada teman dari Pak Hendro? Saya rasa udah cukup semuanya ya. Banyak ya Pak memang. Alhamdulillah. Saya rangkum mungkin sekilas ya Pak. Memang beberapa banyak produk Digitech tuh selain memperhatikan produksi, bisnis proses, tetap untuk mengarahnya juga dari aspek keselamatan. Yeah. Mungkin ada pertanyaan terakhir Pak. Sebenarnya saya masih banyak yang harus ditanyakan, tapi memang durasinya tidak cukup. Nanti mungkin kita sambung di lain waktu ya Pak. Yeah. Berkaitan dengan agenda podcast ini kan juga dari kampanye keselamatan bulan K3 nasional Pak, dengan tema penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan SMKP dan produktivitas. Harapan Pak Eki dan Pak Hendro itu seperti apa dalam agenda bulan K3 ini Pak? Silakan mungkin Pak Hendro terlebih dahulu. Ya, dengan tajuk BK3N, utamanya untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kami sangat berharap yang spesifik ke teknologi, kami terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk pengembangan teknologi. Karena mimpi kami, teknologi itu bukan cuma sekedar teknologi yang terbarukan, tapi juga bisa ada manfaat di sana. Kami mengistilahkan fit to purpose, jadi sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, oleh karenanya kami 1 kali 24 jam terbuka terhadap kritik dan saran nih dari rekan-rekan semua, dari semua penonton podcast ini ataupun dari rekan-rekan BIB untuk memberikan kritik dan saran supaya kita terus maju dan berjalan bersama untuk kesuksesan PT BIB. Ya. Dari Pak Eki ada tambahan Pak? Ya, BK3N ini pasti bukan hanya sekedar prosesi biasa ya, karena pemerintah pun menggariskan setiap tahun kita harus memperingati. Ini sudah jelas adalah sebuah event yang monumental ya, untuk mengingatkan kita bahwa keselamatan pertambangan itu above all gitu ya. Boleh produksi yang banyak gitu ya, tapi juga harus selamat gitu ya. Jadi yang kita harapkan dalam hal ini bahwa rekan-rekan semua yang sobat pertambangan jangan grogi, jangan nervous, jangan takut, jangan merasa digital itu sebagai sebuah ancaman. Justru itu adalah sebuah kesempatan kita untuk berkembang ya, untuk menaiki satu peran baru yang sebelumnya misalnya clerical udah bisa digantikan robot, bukan berarti manpower itu akan berganti, tapi justru berganti peran ke tahap-tahap yang lebih strategik gitu. Begitu juga dengan sejalan pesan manajemen bahwa digital itu tolong sampaikan kepada rekan-rekan semua, bukan untuk menggantikan mereka. Justru mereka kita undang untuk upgrading. Siapa sih yang nggak senang untuk upgrading gitu ya? Nah, itu yang benar-benar harus kita pahami tentang keselamatan pertambangan itu sendiri sangat penting. Dengan adanya elemen digital, tentu saja ini akan jauh lebih mudah, dan tolong diingat bahwasanya
produknya Digitech itu kebanyakan depannya itu adalah you gitu ya. Oh, You itu kamu. Jadi you itu merangkul, you itu adalah kamu. Harapannya sebetulnya bahwa semua ini tidak akan berhasil tanpa ada aspek kamu di dalamnya gitu ya. Ada aspek orang di dalamnya. Nah, ini semua spirit kita bahwa kita membentuk ini semua adalah untuk kebaikan dan sebesar-besarnya kesuksesan perusahaan. Seperti itu. Menarik Mbak sekali Rita. ya, Pak. Bahwa memang menjawab sih pertanyaan dari rekan tambang, karena memang pasti banyak ketakutan Pak dengan adanya transformasi digital, pasti nanti saya tergantikan, tapi enggak loh Pak. Dengan adanya digitalisasi malah kita semakin bisa upgrade. Betul. Mungkin itu dulu rekan tambang episode yang menarik pada hari ini, akan saya cukupkan. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Arira, pamit undur diri. Sekian. Bye. Terima kasih.